Kericuhan terjadi saat warga mengantre membeli LPG 3 kg di agen daerah Tangerang Selatan, Banten. Adu mulut terjadi antara warga yang mengantar sejak pagi dengan karyawan toko, saudara. Warga kesal karena merasa antreannya diserobot oleh warga lain sehingga tidak kebagian jatah gas 3 kg. Kericuhan juga terjadi saat warga tengah antre karena saling serobot untuk mendapatkan gas LPG 3 kg. Aku dari jam 7 udah antri di sini. Katanya ada pon. Aku bilang nggak punya. Suruh bawa KTP. Udah bawa KTP. Maaf ya diduin ya ada surat begini. Siapa yang kesel? Ya dapatnya siap. Kalau itu diduluin. Siapa yang nggak kesel? Sejak pagi, saudara, memang antrean warga untuk membeli LPG 3 kg sudah mengular. Sementara stok gas yang disediakan agen terbatas, yaitu hanya 100 tabung. Agen membatasi setiap pembelinya hanya membeli 1 tabung untuk 1 orang yang sudah terdaftar sebagai penerima. Antrian warga mengular untuk membeli gas 3 kg pasca pemerintah yang menerbitkan aturan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi Pertamina, saudara. Seperti yang terjadi di pangkalan SPBU Kedoya, Jakarta Barat ini, saudara. Antrian panjang warga yang membeli gas 3 kg sudah terjadi sejak Senin pagi. Meski demikian, ternyata tidak semua warga yang antre mendapatkan gas 3 kg. Warga mengaku meski harganya lebih murah, tapi mereka merasa kesulitan untuk mendapatkan gas 3 kg. Warga juga sudah mencari ke beberapa lokasi, namun tetap saja kesulitan, bahkan kehabisan untuk mendapatkan gas 3 kg. Kayaknya sih ya pemerintah yang bener lah, kayak gini Pak Prabowo tolong dengar kami kan rakyat kayak gini gitu loh. Kalau kami belinya di Pertamina, sedangkan Pertamina seperti ini buat kami, bagaimana gitu loh, gitu kan? Tapi kan harganya lebih murah, Bu? Lebih murah, tapi kan kalau misalnya nggak dapat buat apa kita? Gitu kan? Sekarang kita mau masak nggak ada, gitu kan? Kecewa dong, Bu? Jelas kecewa saya Pak Prabowo, tolong dengar gitu, rakyat. Kita jauh loh Pak, ini dari tadi. Antrian warga membeli LPG 3 kg juga terjadi di Denpasar, Bali, saudara. Salah satu pedagang makanan mengaku sudah 3 hari ini kesulitan untuk mendapatkan LPG 3 kg. Ia juga sudah berkeliling ke sejumlah wilayah namun tetap tidak mendapatkan LPG 3 kg. Padahal LPG 3 kg ini sangat ia butuhkan untuk memasak jualannya. Dapat dari 3 hari ini sudah agak susah. Nah, sekarang ini ke pangkalan gimana nih? Ya ini kayak gini pangkalannya kosong semua ini. Sudah berapa? Ada dapat nih. Sudah berapa tempat nyari, Pak? Kan susah, udah keliling nih aku dari Gunung Agung sampai di Keboiwo nggak dapat. Kita orang kecil tambah susah ini jualan nih. Buka tutup apa yang kita untuk makan anak sekolah ini kita ini. Kita begini terus ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia membantah ada kelangkaan LPG 3 kg, melainkan penjualan melalui pangkalan resmi, saudara. Pemerintah mengatur pembelian LPG 3 kg yang tidak bisa lagi dijual bebas di tingkat pengecer melalui ataupun mulai 1 Februari 2025. Bahlil Lahadalia menyebut kebijakan ini untuk menghindari adanya permainan harga di tingkat pengecer dan lebih tepat sasaran. Ini transisi aja sebenarnya. Waktu saya juga tadi sudah dimintai oleh Pak Wapres untuk memperhatikan ini.
Pak Wapres dan Pak Presiden juga sudah memerintahkan saya untuk mengecek ini secara langsung. Nah, tetapi pertanyaan berikut, kalau seperti ini kan pasti ada yang merasa zona nyaman nih. Saya tahu saudara-saudara saya, rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa Menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah, kira-kira kan begitulah. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasihkan waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langkah, saya jamin. Saya jamin nggak ada langkah, cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Pemerintah resmi melarang pengecer menjual LPG 3 kg bersubsidi. Kini pembelian LPG bersubsidi hanya bisa dilakukan di pangkalan resmi Pertamina. Aturan baru ini banyak dikeluhkan warga, warung eceran, dan pelaku usaha kecil di kota Cirebon, Jawa Barat. Seperti Aminah, ibu rumah tangga warga desa Pangkalan, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. LPG 3 kg bersubsidi yang dicarinya ke berbagai warung pengecer tidak bisa didapatkannya dengan alasan kosong. Aminah berharap pemerintah memudahkan proses pembelian gas LPG 3 kg bersubsidi untuk masyarakat miskin. Di sini yang terakhir yang banyak ini gasnya tapi tetap aja kosong di sini. Gak tahu nyari kemana lagi, soalnya saya kan jauh mas. Soalnya mau masak tadi habis gasnya, eder gasnya. Harapannya Bu buat pemerintah? Ya semoga pemerintah cepat-cepat gasnya diadain. Tak hanya itu, Arif Rega, pemilik warung pengecer dan penjual LPG mengaku sudah menolak 5 warga hari ini. Dia mengaku tidak dikirim tabung LPG 1 pekan oleh penyuplai. Penyuplai menjanjikan kemarin lusa, namun sampai hari ini belum juga dikirim. Arif berharap pemerintah segera memulihkan pasokan LPG. Jadi banyak yang kesini juga tadi? Banyak, berarti saya untuk pagi ini aja udah 5 orang yang nanyain. Nolak? Iya, nanyain gas ada nggak mas. Nah kebetulan di sini kan kosong. Biasanya kan di sini kan tersedia 20 tabung saya tuh. Nah kebetulan hari ini kosong banget, udah 1 minggu yang lalu. Berapa? Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengungkapkan kebijakan pengaturan penjualan gas LPG 3 kg bersubsidi agar subsidi pemerintah tepat sasaran, bukan mempersulit masyarakat. Langkah ini diambil agar pembeli LPG 3 kg adalah mereka yang berhak menerima subsidi dari pemerintah. Semua memang harus kita rapikan ya. LPG 3 kg ini kan adalah ada subsidi di situ dari pemerintah, sehingga kita berharap yang namanya subsidi ya kita pengennya diterima oleh yang berhak, kan kira-kira kan begitu. Jadi bukan untuk mempersulit, tidak, tapi kita cuma mau merapikan semuanya supaya subsidi itu jauh lebih tepat sasaran kan. Yo, kalau harga kan belum ada perubahan apa-apa. Ya itu kan karena ini ya, karena mekanisme pasar itu kalau masalah naik. Tapi kalau dari sisi pemerintah kan harga itu belum ada perubahan. Kan. Lebih lanjut, Mensesnek Prasetyo menyatakan pemerintah akan terus mengevaluasi terkait kebijakan tidak ada lagi pengecer yang menjual LPG 3 kg bersubsidi dan memonitor kebijakan tersebut. Tim Liputan Kompas TV Cirebon dan Jakarta. Saudara, pasca pemerintah yang menerbitkan aturan penjualan LPG 3 kg hanya melalui pangkalan resmi, antrean pun mengular di sejumlah tempat. Lalu seperti apa koordinasi dampak dari kebijakan ini? Banyak sekali antrean yang mengular di berbagai wilayah. Koordinasi antar kementerian seperti apa untuk menangani hal ini? Ya, Sir, memang kalau terkait dengan hal ini masih terus dibahas ya, terkait dengan dampak, kemudian apa yang menjadi betul dampak ketika kemudian pengetatan penjualan gas LPG 3 kg ini diterapkan per 1 Februari 2025. Kalau kita lihat di lapangan betul sekali ada antrian, kemudian juga ada keluhan-keluhan dari para pedagang khususnya yang biasanya berjualan gas LPG, kini kemudian tidak bisa menjual dan tentu saja terjadi pengurangan pendapatan ataupun juga mata pencaharian
bagian dari mereka. Nah, hal-hal ini yang kemudian juga akan menjadi evaluasi tentu saja bagi pemerintah ataupun juga dalam hal ini adalah Kementerian ESDM ya, yang juga sebelumnya dalam pertemuan ini sempat membahas ataupun juga sempat menyampaikan bahwa terkait dengan pengetatan ini memang tujuannya adalah untuk menjaga distribusi dari LPG itu sendiri. Kemudian juga yang ditekankan adalah untuk memperketat terkait dengan harga penjualan agar tidak ada perbedaan harga di satu tempat dan juga tempat yang lainnya. Maka dari itu karena memang fokusnya adalah LPG 3 kg ini untuk didistribusikan kepada masyarakat yang membutuhkan ataupun juga yang disubsidi, yang mendapatkan subsidi, maka terkait dengan pengawasan-pengawasan inilah yang kemudian dilihat untuk kemudian diperketat sampai saat ini. Nah, terkait juga dengan kelangkaan karena memang sudah diperketat terkait dengan penjualan, ini juga sempat dibahas ataupun juga sempat disampaikan oleh Menteri ESDM Bahlil yang dikatakan tidak ada kelangkaan, tidak ada juga pembatasan pendistribusian LPG, tapi yang dikatakan adalah pembatasan pembelian untuk memastikan distribusi lebih merata. Jadi ini adalah hal-hal yang kemudian ingin dicapai ataupun juga dituju dengan adanya pembatasan LPG yang kita lihat juga sebenarnya sebelum dilakukan pembatasan penjualan LPG 3 kg per 1 Februari ini sudah ada beberapa hal terkait dengan pengetatan pembelian gas LPG. Kita ingat beberapa waktu lalu ketika masyarakat ingin membeli gas LPG ini diharuskan membawa KTP ataupun juga menunjukkan kartu identitasnya untuk bisa membuktikan bahwa memang pembeli ini adalah yang mendapatkan subsidi ataupun juga memang masuk dalam golongan yang bisa mendapatkan gas LPG dengan harga yang sudah disubsidi. Nah, kemudian barulah tanggal 1 Februari ini kembali diperketat dengan tidak menjual gas LPG kepada pedagang-pedagang eceran. Tentu sebenarnya Yasir dan juga saudara yang memang diharapkan adalah terkait dengan evaluasi bagaimana kemudian pemerintah ataupun juga dalam hal ini adalah Kementerian ESDM ini melihat seperti apa dampak-dampak yang kemudian dirasakan oleh para penjual yang sebelumnya mendapatkan yang mendapatkan keuntungan ataupun juga mata pencahariannya dalam menjual gas LPG 3 kg ini. Nah, ini yang belum ataupun juga masih dikoordinasikan, masih belum didapati terkait dengan keterangan ini Yasir dan juga saudara. Tapi tadi kami sempat menanyakan kepada Ketua MPR terkait dengan pembatasan penjualan LPG ini yang menyebutkan bahwa terkait dengan mata rantai dari pangkalan, kemudian ke pengecer ke pembeli. Nah, ini yang menjadi permasalahan ataupun juga menjadi fokus yang harus dievaluasi, yang harus diawasi. Karena dari mata rantai yang panjang ini menyebabkan harga yang berbeda-beda, menyebabkan harga yang kemudian mahal ataupun juga tidak sesuai. Lalu kemudian ada jarak juga yang menjadi faktor-faktor pedagang ini kemudian menaikkan harga. Nah, inilah yang tadi dikatakan oleh Ketua MPR untuk menjadi pengawasan dari pemerintah agar pemberian subsidi melalui gas LPG 3 kg ini tepat sasaran dan juga sesuai dengan masyarakat yang membutuhkan. Maka dari itu diperlukan terkait dengan pengetatan ini. Tapi kita nantikan Yasir seperti apa evaluasi ataupun juga respon dari pemerintah termasuk dari Kementerian SDM terkait dengan dampak-dampak yang dialami oleh masyarakat yang menjadi kesulitan membeli gas LPG karena harus mengantri. Lalu kemudian yang kedua adalah pedagang-pedagang yang kehilangan mata pencahariannya ketika dia sudah tidak bisa lagi berjualan gas LPG. Yasir. Triksi Valencia, terima kasih atas informasinya terkait dengan aturan LPG 3 kg yang tidak lagi dijual di tingkat pengecer.